Saya Fitriani Rahman yang menemani masih bagaimana kita aman bertransaksi secara digital. Nah, di kesempatan ini dua narasumber saya tak kenal maka tak sayang, pastinya kita mesti kenalan dulu. Kita kayaknya ada janjian trio berkacamata ya untuk kesempatan hari ini. Baik, saya menyapa yang di samping saya Bung Fahmin Amirullah. Assalamualaikum, Bung Fahmin. Iya, ini on ya mic-nya ya. Oke, ya. Bung Fahmin, Kepala Kantor BEI, Bursa Efek Indonesia, benar ya? Atau biasanya menyebutnya Indonesian Stock Exchange ya, IDX, untuk Makassar. Di sampingnya ada Pak Carlo Cotrier. Ini kalau belibet suara saya atau lidah saya salah, maaf ya Pak, Pak Carlo. Ini dari mana nih? Dari Italia atau dari mana? Campuran, baik. Pak Carlo, Branch Manager PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Nah, dua yang menemani saya ini adalah yang tentunya bergelut di bursa efek ya, lebih banyak tentang penjualan jual beli saham lah ya, lebih tepatnya seperti itu. Nah, kita mengangkat topiknya adalah mencapai financial freedom dengan manajemen keuangan yang bijak. Kita tentunya pengen tahu seperti apa sih yang disebut dengan financial freedom. Kita mengawali dulu dengan Bung Fahmi nih. Bung Fahmin, pengen tahu lah apa sih BI sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu. Kita kan sering mendengar ya bursa efek begitu. Dan mungkin ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat kita bahwa bursa efek itu seperti apa. Yang tahunya kan selama ini mereka bahwa itu untuk kalangan middle up gitu ya, kalangan elit, kita tidak perlu tahu gitu kan seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya bursa efek itu, Bung Ya Fahmin? baik, terima kasih Bu Fitri. Kalau berbicara mengenai Bursa Efek Indonesia, maka kita akan berbicara mengenai pasar modal di Indonesia. Jadi di suatu pasar itu kan tentu ada pengelola pasarnya gitu. Nah, peran dari Bursa Efek Indonesia di sini itu adalah sebagai pengelola pasarnya. Jadi kalau misalnya di Makassar ini ada banyak pasar ya, ada pasar itu kan dikelolanya oleh PD Pasar. Ya. PD Pasar. Nah, disitulah peran dari Bursa Efek Indonesia sebagai pengelola pasar. Di Indonesia sendiri dulu pernah ada setidaknya ada dua yang paling dikenal ya pengelola pasar modal pada saat itu. Ya. Ada Bursa Efek Jakarta dan ada Bursa Efek Surabaya. Bahkan pernah menjadi tiga gitu. Ada Bursa Paralel Indonesia. Namun karena Bursa Paralel merger dengan Bursa Efek Surabaya, maka ada dua pengelola bursa pada saat itu. Satu di Jakarta, satu di Surabaya. Kemudian Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya merger menjadi Bursa Efek Indonesia sampai saat ini ya. atau kalau dikenal dengan nama lainnya ya Indonesia Stock Exchange. Karena kalau di beberapa negara lain, di Bursa Efek negara lain ya itu kan kayak Singapura Stock Exchange ada di sana. Jadi kalau kita IDX ya. Iya, kalau kita IDX seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pasar modal di Indonesia ya, kehadirannya sebenarnya itu bukan pada saat lahirnya Bursa Efek Jakarta dan Surabaya saja, tetapi jauh sebelum itu sudah ada Bursa Efek di zaman pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Ada Bursa Efek di Batavia pada saat itu dibawa oleh VOC pada saat itu untuk kepentingan dagang mereka ya di Batavia pada saat itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari catatan sejarahnya itu 1912 sebenarnya itu sudah ada. Jadi perkembangan sebenarnya sudah lama sekali. Sejarahnya sudah betul, ada betul. ya. Cuman dalam perjalanannya karena ada politik dan perang pada saat itu ya. Perang Dunia Pertama itu vakum. Kemudian Perang Dunia Kedua vakum lagi, kemudian direaktivasi kembali oleh Presiden Soekarno dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Soeharto ya. Kemudian kita kenal istilah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada saat itu. Kemudian jadilah Bursa Efek Jakarta, kemudian ada Bursa Efek di Surabaya juga, kemudian bergabung seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Jadi intinya bahwa Bursa Efek Indonesia ini adalah pengelola yang ada di pasar modal. Kemudian di dalam pasar modal ini selain ada pengelola tadi,
Kemudian ada perusahaan sekuritas juga, perusahaan efek sebagai anggota bursa. Di sana nanti masyarakat akan melakukan transaksi jual dan beli saham. Nah, menariknya di pengelolaan pasar modal di Indonesia, kalau di pasar yang saya sampaikan tadi kayak PD Pasar, itu hanya dilakukan sendiri oleh PD Pasar untuk mengelola pasar yang ada di Makassar ini. Tapi di pasar modal Indonesia, pengelolanya itu disebut sebagai SRO, Self Regulatory Organization. Jadi ada 3 lembaga yang diberikan amanah ya, kewenangan untuk mengelola pasar di Indonesia untuk bisa dibilang sebagai frontlinernya ya. Itu ada Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk menyiapkan kayak lapak transaksi lah istilahnya ya. Kemudian di belakang itu ada proses clearing. Nah, itu tidak dijalankan lagi oleh Bursa Efek Indonesia sebagai pengelola pasar, tetapi ada pengelola lain yang menghandle kegiatan clearing tersebut, yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Kemudian setelah proses clearing ada ada penyimpanan, itu diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jadi memahami pasar modal ini secara struktur itu sama kalau misalnya kayak di mall lah kayak gitu ya, dan di pasar gitu, ada pengelolanya gitu. Ada masing-masing retailnya gitu ya. Betul, ada penjual di dalamnya, disitulah peran dari perusahaan sekuritas. Kemudian ada produk di dalamnya juga. Cuman yang membedakan kalau di pasar sentral misalnya, produk yang dijual di sana itu ada produk yang dibutuhkan masyarakat secara menyeluruh gitu ya. Secara ini ya yang menjadi kebutuhan pokoknya lah. Sementara kalau di pasar modal yang namanya modal ya otomatis modal yang berupa efek yang ditransaksikan di dalamnya. Mungkin seperti itu Bu Fitri. Iya, memang selama ini kan kita tahunya ada yang namanya Bursa Efek Indonesia ya, dan itu dulu sangat populer ya, kalau nonton TV atau pasti ada itu ya, seperti itu. Nah, di Bursa Efek ini jual belinya saham ya? Atau ada produk lain? Iya, kalau produk pasar modal itu tidak hanya saham sebenarnya. Produk utama sebenarnya ada 2 ya, kepemilikan dan utang. Kepemilikan itu ya saham atau equity. Kemudian ada pernah mendengar juga yang namanya obligasi mungkin, yang surat utang itu juga adalah produk pasar modal. Kemudian mungkin yang berbasis syariah ada produk sukuk, ini mirip juga dengan obligasi tadi ya. Kemudian ada produk reksadana juga, kemudian ada produk derivatif yang merupakan produk turunan. Kayak misalnya sekarang Bursa Efek Indonesia lagi pengembangan structure warrant, kemudian single stock option seperti itu. Jadi bukan hanya saham gitu yang bisa dijumpai di pasar modal Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia, tetapi banyak sekali produk yang ada di dalamnya yang tentunya ini bisa disesuaikan dengan preferensi resiko masing-masing masyarakat, karena tiap orang kan berbeda-beda gitu. Ada mungkin yang orangnya agresif, tentu pemilihan instrumen investasinya juga harus menyesuaikan dengan preferensi resikonya gitu. Jangan sampai dia mau semua begitu tapi akhirnya dapat masalah gitu. Atau dia kurang senang dengan tingkat resiko yang tinggi, mungkin pilihannya ada obligasi yang diterbitkan oleh negara misalnya seperti itu. Iya, kita makin menarik ya. Saya pun jadi banyak belajar jadinya ini, mengetahui lebih banyak produk yang ada di Bursa Efek. Kita ke Bung Carlo nih. Bung Carlo, ini kan sebagai salah satu perusahaan sekuritas. Ya, kerjaannya juga diantaranya adalah seperti, jadi turunannya di bawah ya dari setelah Bursa Efek. Ini kerjaannya Bung Carlo nih untuk melakukan transaksi itu. Nah, sampai saat ini yang lagi diminati apa sih produknya Bung Carlo? Oke, jadi seperti yang tadi Pak Fahmin sampaikan, di pasar modal itu ada 2 produk sebenarnya, saham dan obligasi, kepemilikan dan surat utang. Cuman kami di Trimega itu sebenarnya ada 3 macam jadinya. 3 macam, 3 aset kelas. Ada satu lagi namanya reksadana. Reksadana. Ya. Itu populer biasanya di perbankan ya, kita mendengar reksadana ya. Ya, benar. Iya, yang paling populer kita dengar paling populer. Perbankan, ya. Tapi itu sebenarnya produk pasar modal. Jadi. Ya ini perlu diketahui masyarakat kita ya. Oke, jadi di kita Trimega itu ada 3 macam aset kelas. Yang pertama memang yang sangat populer karena sangat gampang dengan modal awal juga kecil, itu kepemilikan saham. Iya. Jadi saham, reksadana dan obligasi. Mungkin setelah saham sebenarnya ada reksadana. Reksadana itu sebenarnya
apa ya, semacam kita menitipkan dana kita kepada manajer investasi. Jadi manajer investasi menerbitkan produk dan nasabah membeli produk manajer investasi tersebut, kemudian obligasi. Yang paling diminati sih sampai saat ini masih saham ya. Iya, Saham. masih populer ya. Masih populer. Dan itu masih jadi perbincangan. Bahkan sekarang Gen Z itu mengejar saham ya. Sudah Ya. bisa ya. Sudah bisa. Iya, dulu kan biasanya zaman-zaman kolonial ya. Baik, kita ke Bu Fahmin lagi kembali. Bu Fahmin, ini kan kita lagi ada topik hari ini tentang freedom ya, freedom. Ini mungkin perlu dijelaskan lebih jauh ke masyarakat kita. Seperti apa sih yang dimaksud dengan financial freedom itu? Ya, financial freedom atau kebebasan finansial ya itu sebenarnya adalah suatu istilah ya, di mana pada tahapan tersebut seseorang itu sudah memiliki passive income. Jadi uangnya yang bekerja untuk dia, bukan dia yang bekerja untuk Jadi dia sudah bisa duduk cantik gitu. Betul. Ya, okay. Nah, kalau kita berbicara mengenai financial freedom ini, banyak persepsi yang salah sebenarnya di masyarakat kita. Orang selalu menganggap financial freedom ini dari sisi tampilan gitu. Jadi identiknya financial freedom orang selalu melihat dari misalnya dia pakai mobil mewah, kemudian dia pakai jam mewah, gaya hidupnya kelihatan ya seperti gaya hidupnya, itu. misalnya tiap bulan dia mungkin dia liburan ke luar negeri, orang selalu melihat bahwa itu adalah financial freedom. Sudah mapan dianggap. Betul, ya. Padahal yang namanya financial freedom menurut saya itu tidak seperti itu, 100% seperti itu gitu. Kenapa? Karena kita harus melihat juga gitu. Jangan sampai orang memperlihatkan kemewahan tersebut, tetapi ternyata bukan income pasif atau income aktifnya malahan yang dipakai, tapi bisa saja dia flexing karena utang Ya, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi untuk mencapai financial freedom ini, saya rasa memang perlu ada tahapan-tahapannya gitu. Jadi mulai orang mempersiapkan income-nya saat ini, kemudian dia bagaimana mengelola income tersebut. Jadi disinilah mungkin perannya dari investasi financial freedom tersebut, sehingga income yang didapatkan lagi kemudian dananya tersebut bisa bertumbuh gitu, dan pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan dia tanpa harus bekerja dengan keras gitu, seperti itu. Iya, jadi mungkin akan mengarah kepada investor seperti itu ya. Betul. Jadi kalau melihat kondisinya bahwa yang bisa memanage itu adalah mereka yang sudah masuk ke kalangan investor begitu. Iya, dan semua orang bisa menjadi investor sebenarnya. Jadi tidak perlu a priori ya bahwa hanya untuk kalangan sekian ini kemudian menjadi investor begitu, Bung Fahmin. Makanya paket dari pada saat kita berinvestasi itu pasti harus satu paket dengan perencanaan keuangan gitu. Karena kalau tidak dipaketkan dengan perencanaan keuangan yang bagus, itu juga kadang kurang optimal juga investasinya. Makanya gaya investasi itu kan bermacam-macam ya, seperti itu. Iya, baik, kita ke Bung Karlo lagi nih. Karlo ini kan tadi disampaikan bahwa yang paling diminati adalah saham, gitu ya. Itu juga pasti bagian dari investasi yang kita bicarakan, gitu ya. Nah, sesungguhnya apa sih yang membuat orang tertarik sampai mau berada di transaksi saham itu? Kalau menurut Bung Karlo melihat proses transaksi di perusahaan sekuritas yang ada. Sebenarnya investasi di saham itu saat ini sebenarnya karena gampang. Karena mudah ya. Sangat mudah untuk melakukan pembukaan rekening dan lain sebagainya. Untuk mulai berinvestasi itu selain gampang juga cuman butuh modal awal yang kecil sebenarnya. Untuk duit 100.000 itu sebenarnya udah bisa dapat 100 lot saham bumi. Kurang lebih segitu. Oh ya, jadi sekarang ada yang menjual 1.000 per lembar gitu ya? Iya, 1.000 unit terkecil untuk pembelian saham itu 100 lembar, itu namanya satu lot. Nah, selain gampang, mudah dan butuh modal yang sedikit, satu lagi sebenarnya potensi gain yang tidak terbatas sebenarnya, capital gain yang tidak terbatas. Kalau kita lihat pergerakan harga saham dalam satu hari itu sebenarnya bisa berfluktuasi, bisa sampai 10%, malah auto rejection itu bisa sampai 25% per hari kenaikan capital gain dari situ.
Jadi faktor-faktor itu sebenarnya yang buat banyak investor atau banyak yang mulai tertarik coba-coba untuk berinvestasi di saham. Tetapi tadi saya mengutip bahasa Bung Fahmin bahwa kemudian kan agresifnya seseorang itu kan juga kalau tidak termanage dengan baik ini bisa menjadi kesalahan yang dibuat. Bisa saja karena keinginan untuk memiliki saham itu dianggap sebagai lifestyle bukan karena investasi. Itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kesalahan pembelian saham. Gimana Bung Karlo? Benar, makanya kami di Trimega itu yang pertama sebenarnya kita mengedepankan edukasi. Jadi pada saat awal calon nasabah atau calon investor mulai atau mau melakukan pembukaan rekening, kita melakukan assessment terlebih dahulu. Profilnya, mungkin tujuan investasinya apa. Jadi apakah tujuannya untuk dana pensiun atau biaya sekolah anak atau misalnya untuk kebutuhan yang mungkin dalam waktu dekat. Jadinya kita akan setelah melakukan assessment itu kita lakukan profiling, rekomendasi. Dari situ baru kita arahkan apabila melakukan investasi saham ada resiko ini, sebaiknya memilih saham apa, mulai dari saham pilihannya itu akan kita guidance terus. Berarti ada pendampingan ya? Ada pendampingan untuk nasabah. Yang pertama sebenarnya kita educate di awal, assessment, educate, dan pendampingan ke nasabah. Iya, berarti juga masyarakat, kalaupun kemarin ya banyak yang mengeluhkan bahwa terkena penipuan akibat investasi saham, ke depan ini rupanya juga pihak sekuritas membuka ruang-ruang edukasi. Jadi pemilihan-pemilihannya itu lebih jelas ya, minimalisir penipuan lah istilahnya seperti itu ya Bung Karlo ya. Benar, jadi kita tampilkan ke mereka berbagai aset kelas dari yang kita ada, misalnya dari saham, reksadana, dan obligasi. Apabila sudah ditentukan, misalnya calon nasabah ini tetap dengan kriteria atau ingin berinvestasi di saham, itu pun stock pickingnya atau saham-saham pilihannya kita akan berikan yang mungkin low risk ya, atau mungkin saham big cap untuk meminimalisasi resiko, atau mungkin yang sesuai dengan tujuan investasi calon nasabah itu atau investor itu. Iya, baik. Ke Bung Fahmin lagi nih, Bung Fahmin ini kan kita lebih banyak ingin tahu ya. Nah, ini bagian dari edukasi ke masyarakat kita. Saya juga jadi banyak tahu dari pembicaraan kita bahwa ternyata ada ruang-ruang yang terbuka untuk semuanya, termasuk ketika saham. Dulu kan kalau orang bicara saham itu hanya untuk mereka yang pengusaha begitu. Nah, melihat potensi yang ada sekarang selain gaya hidupnya memang sudah kesini ya, semakin update ya informasi tentang ini. Apakah kemudian ini akan membahayakan juga ketika kita salah kaprah dalam menentukan saham mana yang akan kita masuki gitu? Kan tadi agak murah ya, mudah murah gitu. Jadi kan bisa saja ya tadi itu latah gitu Bung Fahmin. Bagaimana kira-kira resikonya? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Karlo tadi, memang kita mengharapkan growth di pasar modal ini, khususnya pertambahan jumlah investor ya, itu bisa dibarengi dengan kualitas investor yang ada. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas investor ini? Yaitu salah satunya melalui kegiatan-kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh seluruh stakeholders ya, bukan hanya bursa efek, tetapi perusahaan sekuritas, termasuk teman-teman di Bank Indonesia saat ini yang menyiapkan kegiatan hari ini, itu tujuannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat gitu, sehingga pada saatnya nanti mereka memutuskan untuk berinvestasi misalnya di pasar modal, mereka sudah paham bagaimana caranya gitu dalam berinvestasi di pasar modal. Bukan hanya paham caranya, tapi paham juga bagaimana menganalisa pada saat mereka mau memutuskan untuk membeli suatu saham untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasinya. Misalnya ada analisa fundamental yang melihat kesehatan dari suatu perusahaan gitu. Di situ dia memutuskan. Jadi memang harus menilik ya, betul, begitu ya. Iya. Jadi ada dua analisa besar yang kita pakai, ada analisa fundamental, kemudian ada analisa teknikal. Analisa fundamental ini mungkin akan melihat dari sisi kira-kira saham apa yang akan saya beli. Karena untuk membeli saham ini tentu kita akan memilih saham-saham yang kita anggap secara prospek ke depannya akan bagus gitu. Saat ini ada 938 perusahaan TBK yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia. Artinya ada 938 saham iya. yang bisa dibeli oleh masyarakat. Dan dari 938 itu secara kualitas itu pasti akan berbeda-beda di setiap perusahaan. Iya. Antara perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Demikian juga dengan sektor-sektor yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, setelah kita melakukan analisa fundamental, kemudian kita sudah menyimpulkan bahwa saat ini saya mau memilih sektor perbankan misalnya. Iya. Di antara sektor perbankan ini ada banyak bank yang ada di dalamnya. Kira-kira mana yang paling layak nih saya investasikan. Kemudian keluarlah misalnya, secara analisa fundamental ini bank yang paling bagus saya investasikan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan waktu yang tepat saya membeli saham perusahaan tersebut? Iya. Dan kadang-kadang kan orang tertariknya langsung ke perusahaan yang besar. Betul. Ya kan seperti itu. Iya, nah, kapan waktu yang tepat saya memilih perusahaan yang saya sudah pilih nih? Kapan waktu yang tepat? Nah, analisa yang kita gunakan selanjutnya itu adalah analisa teknikal. Kita akan melihat pergerakan harganya. Kita akan melihat bagaimana level paling murahnya atau paling mahalnya, atau biasa di market itu kita kenal dengan level support dan resistennya gitu. Kapan dia level support dan kapan dia level resisten. Ya. Jadi ibaratnya mungkin kalau laki-laki mau memilih jodoh nih, Bu Fitri ya. Iya. Tentu dia akan yang mana-mana yang mana nih, ada beberapa pilihan kira-kira yang mana mau dilamar nih. Iya. Nah, pada saat dia sudah memilih, tentu kalau kita misalnya orang di Bugis Makassar ya, tentu akan melihat hari lagi. Iya. Kira-kira hari kapan baiknya yang hari mana baiknya ya? yang mana gitu. Sama dengan saham gitu. Kapan waktu yang tepat untuk saya beli gitu. Atau kapan waktu yang tepat untuk saya jual kembali saham ini. Apakah sudah melewati level supportnya atau sudah melewati level resistennya, seperti itu. Iya, biasanya yang rame-rame mau beli saham waktu murah ya. Terus nanti jual waktu level support. Jual waktu dia mulai mulai naik. Iya. Baik, sebentar kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan dua narasumber ini. Kita dengarkan dulu persembahan berikut ini. Baik, kita lanjutkan kebersamaan kita, pendengar RRI dan pemirsa TVRI. Kita akan
tentunya mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi di 0811 400 9250, 0811 400 9250 atau 081 2440 19250. Saya mengundang Anda sekali lagi di 0811 400 9250 atau di 0812 44 019250. Nah, masih tentunya di perbincangan kita bagaimana mencapai financial freedom dengan manajemen keuangan yang bijak. Nah, bicara soal keuangan biasanya yang paling tahu ibu-ibu ya. Ada menteri keuangan di rumah biasanya. Nah, tapi kan ibu-ibu ini jarang juga ini kalau bicara soal saham. Ada investasi lain, biasanya emas dan sebagainya. Gimana nih Bung Famin? Apakah ini juga bisa dimasukkan dalam investasi yang bisa untuk di bursa efek? Ya, kalau bicara investasi memang investasi itu sangat luas sekali ya. Instrumennya itu sangat banyak sekali, gitu, yang bisa dijadikan pilihan, dan idealnya investasi itu memang diversifikasi. Makanya kan kita selalu mendengar bahwa pada saat kita berinvestasi ada prinsip yang namanya jangan tempatkan telur Anda hanya di satu keranjang gitu, tapi tempatkanlah di beberapa keranjang. Kenapa? Karena kalau misalnya satu keranjang bermasalah, masih ada keranjang lain yang bisa menopang telur yang ada di dalamnya. Seperti itu juga investasi gitu. Nah, sekarang masyarakat tantangannya adalah dia harus betul-betul memahami instrumen-instrumen investasi ini. Kenapa? Karena dengan memahami instrumen investasi, khususnya instrumen investasi yang legal dengan yang tidak ya, itu akan meminimais resiko gitu. Jadi analisa di awalnya itu kita sudah bisa melakukan analisa gitu pada saat kita sudah memahami atau melalui kegiatan talkshow seperti ini ya, kita sudah mengetahui mana yang legal, mana yang tidak gitu. Kalau yang tidak legal ya harus dihindari gitu. Makanya kalau kita berbicara mengenai investasi bodong lah ya, dari Satgas Pasti, kalau dulu ada namanya Satgas Waspada Investasi ya, itu kan penekanannya selalu 2L gitu, legal dan logis gitu. Kalau ada penawaran investasi yang tidak legal ya mending hindari gitu. Kalaupun misalnya kita tetap ditawarkan produk tersebut karena mungkin teman ya, kita lihat lagi kira-kira returnnya seperti apa gitu, logis, masuk akal gitu ya. apa tidak. Kalau tidak ya mending kita hindari seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke pertanyaan Bu Fitri tadi mengenai instrumen investasi yang banyak diminati oleh masyarakat ya, terutama ibu-ibu. Ada investasi emas, itu paling rame tuh. Betul, itu bagus gitu. Cuman balik lagi yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kita harus melakukan diversifikasi dan melihat karakter dari masing-masing produk ini, karena ada produk investasi yang sifatnya liquid dan ada yang tidak liquid seperti itu. Misalnya ada orang yang suka investasi tanah gitu atau properti, karena diyakini bahwa properti ini terus naik gitu. Tetapi kita harus melihat juga apakah ini adalah instrumen yang cukup liquid atau tidak. Kalau semuanya kita tempatkan di sana gitu, karena kebutuhan itu kan, apalagi kebutuhan darurat, kita tidak akan pernah tahu gitu kapan kita akan menggunakan. Kalau misalnya kita hanya investasikan hanya di satu tempat tadi, misalnya properti tadi, mungkin propertinya untung gitu. Tapi karena saya cukup lama waktunya juga ya. Cukup lama waktunya dan kemudian pada saat yang bersamaan saya membutuhkan dana saat itu juga, mungkin properti saya sudah untung, tapi karena saya mau butuh uang cepat, akhirnya belum bisa gitu. Belum bisa, atau mungkin malah saya jual di bawah harga pasar gitu, karena saya butuh uangnya cepat. Berbeda halnya dengan saham gitu, dengan perbandingannya tadi ya, walaupun nggak bisa dibandingkan secara apple to apple gitu. Nah, kalau saham dia cukup liquid. Artinya pada saat kita mau jual, sepanjang itu jam pasar ya, atau jam perdagangan, pada saat itu pula saham saya bisa jual dengan harga yang berlaku di pasar pada saat itu, dan tidak perlu saya jual secara keseluruhan, tapi saya bisa jual secara parsial. Kalau properti tadi kan, misalnya saya punya kebutuhan dana nih, harga properti saya misalnya 1 miliar nih harganya, kemudian saya punya kebutuhan dana hanya 100 juta misalnya.
kemudian saya mau likuidasi properti saya. Tidak mungkin jual ruang tamunya saja. Tidak mungkin jual ruang tamunya saja atau dapurnya saja gitu. Tetapi gitu. harus saya jual secara keseluruhan. 100 jutanya terpenuhi, saya bingung lagi nih 900 jutanya mau dikemanain. Iya. Padahal mungkin properti tadi juga sudah saya jual di bawah harga pasar juga gitu, seperti itu. Jadi makin double ininya. Resikonya. Seperti itu. Jadi balik lagi bahwa idealnya adalah memang melakukan diversifikasi dan pemahaman terhadap instrumen investasi itu hal yang mutlak menurut saya. Iya, jadi ada pelajaran yang besar ya, bahwa investasi itu jangan berada pada satu tempat saja. Ada beberapa tempat yang bisa ikut membantu, taruhlah menabung, deposito begitu, dan saham sebagainya. Baik, kita ke Bung Karlo. Bung Karlo, ini kan tadi kita bicara soal reksadana. Ini populer ya. Kita biasanya juga masuk di perbankan lihatnya ada reksadana. Perlu barangkali diketahui apa sih sebenarnya reksadana itu, Bung Karlo? Reksadana sebenarnya lebih ke kumpulan investasi kolektif. Oh, berarti dari kantong-kantong tadi lah ya? Iya, benar. Jadi di situ di reksadana ada kumpulan investasi yang diramu oleh manajer investasi yang nantinya mungkin penempatan asetnya akan dilakukan di pasar saham atau obligasi. Baik. Memang betul di saham kan ada dua, kepemilikan dan hutang. Tapi ada satu lagi sebenarnya turunannya, yaitu reksadananya itu. Jadi itu sebenarnya lebih gampang ya, shifting dari investasi yang mungkin sangat konvensional, deposito, tabungan, shifting awalnya sebenarnya di reksadana biasanya. Jadi reksadana juga itu ada beragam, ada 4 macam. Yang pertama mungkin reksadana saham, kumpulan investasi yang alokasi aset 80% di saham, di pasar saham. Kemudian berikutnya ada reksadana campuran. Reksadana campuran itu lebih merata, mungkin bisa 50% di aset saham atau 50% di aset obligasi. Kemudian ada lagi yang minim resiko sebenarnya dan sifatnya mungkin kalau investor atau calon investor itu ingin pendapatan yang tetap, reksadana pendapatan tetap. Itu alokasi aset 80% di deposito atau surat utang. Gitu. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang sebenarnya mirip seperti deposito ya, karena penempatan aset juga kebanyakan di savings atau di deposito dan aset nasabah. Gitu. Nah, obligasi ini kan utang ya. Iya. Nah, bagaimana tuh mengelola hutang? Soalnya kan kalau utang tuh kepikirannya, kita bakal dikejar mesti bayar nih. Nah, seperti apa sebenarnya obligasi itu, Bung Karlo? Obligasi kan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan menerbitkan obligasi bermacam-macam tujuannya sebenarnya. Perusahaan itu ingin melakukan ekspansi atau untuk bayar hutang lagi atau modal kerja gitu. Oh, bisa modal kerja juga. Bisa modal kerja. Balik lagi sebenarnya hutang kan sebenarnya harus di manage ya. Kalau individu atau investor pun sebaiknya berhati-hati dalam hutang sebenarnya. Kalau di saham kan hutang itu bisa dikategorikan margin, menggunakan margin dan lain sebagainya. Tapi kalau di masyarakat pada umumnya sebenarnya, atau mungkin tadi terkait manajemen finansial. Manajemen finansial itu sebenarnya pada tiap individu itu perlunya pengelolaan utang gitu. Hutang itu juga sebaiknya untuk suatu hal yang produktif, bukan untuk yang konsumtif. Jangan berhutang karena mau beli apa gitu ya, yang sebenarnya hanya keinginan bukan kebutuhan begitu. Betul. Oh, baik. Nah, mungkin saya tambahkan silakan yang Bung Fahmin. Ini Bu Fitri. Jadi surat utang atau obligasi yang ada di pasar modal ini sebenarnya bukan surat utang tempat masyarakat ini berutang gitu. Tetapi surat utang atau obligasi ini adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh si penerbit, di mana si penerbit ini itu bisa dari perusahaan, bisa juga oleh pemerintah gitu. Jadi dia sebenarnya jaminan ya. Betul. Jadi misalnya taruhlah kayak Ibu Sri Mulyani ya melalui Kementerian Keuangan itu menerbitkan surat berharga negara misalnya atau surat utang negara. Nah, dari situ masyarakat mempunyai kesempatan nih untuk membeli surat utang tersebut gitu. Kita tahan dulu, ada telepon. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
Halo. Ya, Iya. mau bergabung. Iya, dengan siapa di mana? Pak Diki. Oh, Pak Kiki. Pak Kiki di mana? Di mana? Pak Diki. Oh ya, Pak Ya. Diki di mana, Ki? Pak Diki di Goa. Di Goa. Iya, silakan Ki Pak Diki. Ya. Ini tentang investasi saham ya. Iya. Ya. Jadi memang kayaknya masyarakat perlu diberi banyak literasi tentang investasi saham ini, atau investasi ya. Tentang apa itu investasi saham, ya, apa itu investasi komoditi, apa itu pasar uang, apa itu forex. Ini kan masih banyak yang belum tahu. Hanya segelintir saja masyarakat yang tahu. Ya. Soalnya kan mungkin masyarakat itu investasi cuma di deposito saja dalam bentuk uang diperbankan. Atau padahal menabung. sebetulnya ada banyak, ada reksadana dan sebagainya. Nah, cuman sejauh ini kan mungkin belum banyak dilakukan, masyarakat belum banyak yang tahu literasi ini. Nah, apalagi kemudian baru-baru ini beberapa waktu lalu mungkin banyak masyarakat yang trauma tentang adanya pemberitaan ya, informasi terkait dengan investasi bodong, ya, investasi bodong yang kemudian ini di endorse oleh artis dan lain sebagainya, yang ternyata itu hanyalah tidak tadi sebagai judi, ya, bukan investasi, bukan bermain saham seperti yang dilakukan beberapa oknum-oknum yang beberapa waktu lalu itu dengan dalih investasi saham, ya, dengan melihat grafik naik turun yang seperti itu, ternyata itu kan hanya seperti gambling. Tidak ada analisa tentang analisis fundamentalnya, ya, bagaimana cara berinvestasi yang sehat, bagaimana kalau kita berinvestasi di saham itu tidak loss, ya, ini kan. Iya, terputus. Jadi lebih mungkin yang dimaksud Pak Diki ini bagaimana ya mengelola ini, karena kan memang tidak bisa dipungkiri ada kondisi karena tergiur oleh informasi dari selebgram misalnya, dari tokoh-tokoh yang dianggap populer, tapi akhirnya ternyata masuk pada ranah penipuan begitu. Bagaimana tuh, Bu Famin? Iya, sepakat tadi yang disampaikan oleh Pak Diki ya, bahwa memang perlunya bagaimana memberikan literasi ke masyarakat gitu, karena banyak sekali instrumen investasi seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi, ada komoditi, kemudian ada forex, kemudian ada saham. Nah, kadang masyarakat tidak bisa membedakan gitu antara saham dengan forex, antara forex dengan komoditi seperti itu, sehingga misalnya di satu instrumen mereka mengalami kegagalan dalam investasi, mereka sudah menyamaratakan semua instrumen investasi itu sama seperti itu, karena memang kurangnya pemahaman masyarakat di sini, dan saya rasa kita bisa mengambil peran di situ bagaimana peningkatan literasi investasi, literasi keuangan ini sehingga masyarakat makin cerdas ke depannya. Nah, kemudian tadi terkait yang disampaikan oleh Pak Diki juga ya, terkait dengan endorsement yang dilakukan oleh artis misalnya terhadap salah satu saham. Memang kalau kita lihat pergerakan harga saham itu memang pengaruhnya itu adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar, semakin banyak permintaan maka semakin up ya? Harganya. Sehingga pada saat misalnya saya sebagai public figure kemudian menginginkan suatu saham untuk naik nih, maka saya akan memberikan informasi baik melalui sosial media saya bahwa saham ini bagus gitu. Padahal mungkin tidak sebagus itu, tetapi saya memoles dengan karisma saya ya, packaging yang bagus betul, lah ya, karena saya banyak followers misalnya, sehingga orang yang mungkin setengah-setengah dalam pemahamannya itu akhirnya dia tidak melakukan analisa lagi, karena si influencer ini sudah pengaruhnya lebih besar, mereka akhirnya membeli juga gitu, padahal bertentangan dengan fundamentalnya misalnya saham yang dia beli tersebut. Sehingga literasi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Diki tadi itu sangat penting gitu, karena pada saat masyarakat sudah paham bagaimana melakukan analisa saham misalnya baik fundamental maupun teknikal, sehingga walaupun ada informasi yang mereka dapatkan melalui sosial media, dengan mudahnya pasti dia akan mengidentifikasi gitu, lebih cerdas lah ya mengambil sikap bahwa wah
ini saham kayaknya lagi ada istilah pom-pom saham gitu. Oh, Bagaimana saham ini di up. supaya banyak orang yang Tertarik ikut begitu. membeli gitu. Padahal tidak melihat fundamental dari perusahaan itu sendiri. Iya, tadi kan sudah disampaikan bahwa memang harus lihat dulu, ya terus menentukan waktunya kan yang tepat seperti apa. Nah, ini bicara soal investasi, kita berharap ada investor dan sekarang memang eranya Gen Z, milenial itu tertarik pada bursa saham itu sendiri. Ke Bung Karlo ini, kira-kira untuk bisa menjadi investor pemula, ya misalnya saya coba-coba deh, pengen juga nih Bung Karlo, kira-kira seperti apa sih caranya supaya bisa memilih yang tepat menjadi seorang investor? Untuk menjadi investor, syarat awal itu harus sudah punya KTP. Berarti 17 Jadi, tahun ke atas 17 ya. tahun ke atas. Jadi kalau belum punya KTP, tetap belum bisa melakukan pembukaan rekening efek gitu. Oh ya. Persyaratannya hanya itu KTP. Selain itu edukasi. Jadi sebelum mulai investasi atau mungkin sebelum mulai coba apa ya yang lagi rame dan viral di medsos, produk investasi apa, cari tahu dulu sebenarnya. Cari tahu dulu tentang itu, perusahaannya di mana, institusinya apa, dan setelah itu juga legalitas institusinya, cari tahu ke OJK atau ke IDX gitu. Selain itu edukasi atau minta edukasi juga ke perusahaannya itu. Kalau kami di Trimegah sebenarnya kita setiap saat selalu mengeducate nasabah, edukasi nasabah tentang produk investasinya atau tentang saham-sahamnya. Contohnya juga tadi mungkin Pak Diki nanya saham yang tidak bisa turun atau pasti naik. Itu nggak ada sama sekali. Jadi Pasti naik turun ya. naik turun, suatu saham bisa naik bisa turun, tetap bisa turun gitu. Tapi apabila kita sudah paham, misalnya sudah edukasi atau sudah belajar dulu tentang analisa fundamental, jadinya walaupun saham itu turun sebenarnya kita tetap tenang-tenang saja karena kita tahu saham ini atau perusahaan ini bagus secara finansial, laporan keuangannya bagus, nilai bukunya bagus, pendapatannya bagus, labanya bertumbuh, dividennya besar. Jadi cukuplah untuk kita tahu oh ini investasi saya sebenarnya aman walaupun harganya lagi turun gitu dan suatu saat bisa naik mengikuti kinerja perusahaan tersebut gitu. Berarti juga sebagai investor ini harus juga siap mental ya sebenarnya menerima resiko ini karena harus selalu tenang meski kondisinya berada di bawah begitu ya. Betul. Bung Karlo ya. Selalu tenang, tapi yang terpenting sebenarnya analisisnya, edukasinya. Jadi apabila kita sudah melakukan analisa fundamental kan mencakup kita mempelajari laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut labanya rekam tumbuh, jejaknya rekam jejaknya, dividennya bagus, dividennya besar. Jadi sebenarnya itu cukup aman. Jadi istilahnya bukan bodong nih perusahaan. Oh iya, atau berarti investasinya legal. tidak bodong, legal. Iya, baik. Tak terasa ya kita sampai ke penghujung perbincangan. Di closing statement silakan Bung Fahmin, apa yang ingin disampaikan buat masyarakat kita supaya dia aman untuk bertransaksi di bursa efek. Buat masyarakat khususnya yang belum berinvestasi ya, orang selalu bertanya gitu, kapan waktu terbaik untuk berinvestasi? Kalau waktu terbaik untuk berinvestasi katanya kemarin gitu. Kalau kemarin tidak sempat berinvestasi, waktu terbaik kedua adalah hari ini. Jadi waktu terbaik investasi adalah secepat dan sedini mungkin. Apalagi pada saat kita berinvestasi, kita akan berbicara mengenai waktu dan return gitu. Waktu dan return. Jadi buat khususnya untuk Gen Z ya, artinya kan mereka punya waktu yang cukup panjang nih untuk berinvestasi sehingga makin panjang waktu mereka dalam hal melakukan pengelolaan keuangan di instrumen-instrumen investasi sekaligus belajar di situ. Berarti itu juga bagian dari upaya menghindari orang atau perusahaan yang berkedok investasi ya. Betul. Seperti itu. Baik. Silakan Bung Karlo di penghujung perbincangan kita. Oke, berinvestasilah sedini mungkin. Begitu punya KTP, upayakan langsung buka rekening investasi. Dan jangan takut berinvestasi pada saat krisis atau kondisi ekonomi lagi sulit, lagi turun, justru itu momen yang tepat biasanya. Jadi kita dapat discounted price gitu. Dan lakukan analisa, edukasi diri,
cari tahu dari berbagai source dan lain sebagainya. Baik, luar biasa ya pengetahuan kita bertambah untuk hari ini. Untuk Anda yang ingin mencapai financial freedom, kebebasan tentunya di keuangan Anda, seperti tadi, jadilah seorang investor. Nah, untuk memulainya jangan tunggu lama-lama ya, bisa dimulai di saat ini. Saya Fitriani Rahman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.